makannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Nabawi, alhamdulillah. Hari ini kita jalan-jalan ke peternakan sapi. Kenapa kita bicara ke peternakan sapi ini sesuai dengan janji kita loh. Ya, salah satunya adalah ingat ada kisah dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika kalian sakit, ya Allah pasti akan berikan obatnya. Dan salah satu obatnya itu adalah dari susu sapi. Karena jamaah pengen tahu banyak tentang susu sapi, ayo kita jalan-jalan ke peternakan sapi. Walaupun ini di kampung, tapi masya Allah kebersihannya ya terjaga dan kualitas susu sapinya itu tidak kalah dengan yang lain. Ayo kita sama-sama kita lihat langsung jalan-jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana nih Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, nah, jamaah sehat Nabawi nih, jamaah sehat Nabawi ini Kang Yana nih. Beliau ini salah satu peternak sapi di kampung sini ya. Kampung apa nih Kang? Tajur Halang. Tajur Halang, Masya Allah. Udah berapa lama Kang? Sudah dari 83, tahun 83 di Tahun sini 83, ya. Insya Allah 83 tuh. Usia saya 83 itu baru 3 tahun. Ya, tapi Insya Allah, Masya Allah beliau ini ya turun menurun dari tahun 83 ya sudah beternak sapi. Ini kita lihat nih Masya Allah sapinya nih Kang. Satu kandangnya bersih ya. Walaupun memang ini jamaah bisa lihat ya walaupun itu cuma di kampung ya. Jadi kita jangan hanya tergiur wah sapi dari luar ya harus yang ini. Ternyata di kampung juga bisa bersih dan luar biasa nih. Nah, salah satu kelebihannya nih, Kang, kalau tentang sapi yang dari kita ini, apakah dari makanannya, ya atau dari susunya sendiri, bagaimana? Ya, susu kita alhamdulillahnya kena turun temurun. Kita konsepnya sama, sapi ini harus bersih. Jadi karena ketika sapi bersih ini, bahkan susu yang dihasil pun akan bersih juga. Ya, akan terjamin kualitas dan mutunya. Makanya dijaga kebersihannya gitu, baik di tempat pakannya, tempat tidurnya, semuanya terjaga alhamdulillah kebersihannya. Dan pakannya pun sini berlimpah, alhamdulillah pakannya berkualitas gitu. Nah, terus ini Kang, di peternakan atau di kampung Tajur Halang ini ada berapa banyak peternakan? Di sini hampir 50 orang. 50 orang. 50 orang peternak. Dan suatu peternak itu punya berapa sapi ya? Ya minimal dia 5-10 ekoran, yang lebih sampai 20-an. Tuh, Masya Allah. Satu ekornya berapa nih Kang? Satu ekornya yang latasi bisa 25 juta. Tuh, bayangkan walaupun di kampung ternyata mereka orang kaya di kampung. Ya para jamaah sekalian. Nah, makanya nih kita akan coba belajar sesuai dengan janji kita. Kalau Abdullah bin Mas'ud ya seorang sahabat Nabi pernah mengatakan bahwa Allah berikan salah satu manfaat itu dari susu sapi. Ya obat itu dari susu sapi. Nah, selama ini mungkin ada mitos atau ada omongan bahwa susu sapi itu tidak baik. Tapi belum ke sana, nanti kita belajar bagaimana cara pasteurisasi sederhana. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana cara pasteurisasi sederhana, membedakan atau mengetahui susu sapi yang berkualitas. Nanti kita tanya sama pakarnya. Penasaran kan? Yuk nanti kita jalan-jalan. Jamaah sesuai dengan janji ya, sesuai dengan janji kita akan lihat apa-apa aja yang ada di peternakan sapi ini ya. Tadi kita lihat sudah kandangnya, udah gitu kelompok taninya cukup banyak dan masing-masingnya mereka. Nah kali ini lagi nih ya, tuh luar biasa, walaupun si kakek ini sudah tua nih tapi ahli dalam memerah. Nah sekarang Kang Yana, nah saya pengen tanya nih ya kan, yang pertama tahapan sebelum pemerahan ini biar jamaah tahu. Jadi kan selama ini jamaah itu kan bingung itu, apakah sapi itu emang dalam keadaan kotor, diperah, udah itu waktu pemerahannya kapan aja. Nah itu kira-kira bagaimana tuh prosesnya? Kalau pemerahan sini 2 kali ya, pagi dan sama sore. Cuma tahapannya sebelum perah itu, jadi sapi ini ambingnya harus kering. Dia kering, karena kalau kering ini dia mencegah bakteri berkembang biak. Nah dengan kering ini mengoptimalkan juga kan, jadi bakterinya nggak terlalu banyak. Nah itu salah satu indikasi susu akan awet, tahan lama gitu. Makanya sebelum perah dibersihkan dulu dia ambingnya, si putingnya, bisa gitu sama air hangat dikompres dulu. Nah, terus baru diperah, dirangsang sedikit baru diperah. Ya. Nah, terus tadi yang menarik itu ada pemerahan di pagi sama di sore. Nah, kira-kira ada perbedaan susu nggak tentang susu pagi, susu malam atau susu sore? Hampir sama aja, cuman lemaknya berbeda. Nah, karena
saya pernah baca satu literatur ya di salah satu peternak susu di luar negeri itu, bahwa kalau susu sore itu cenderung katanya punya manfaat. Ini enggak, tapi nggak tahu apakah ini mitos atau benarnya. Nah, salah satu manfaatnya itu untuk nyenyak tidur. Ya, karena lemaknya tinggi dia. Oh, lemaknya tinggi. Kalau lemaknya tinggi, dengan lemak tinggi kan tadi otomatis tadi menenangkan kita juga gitu. Iya. Iya. Lapsnya lebih kurang. Tuh, masya Allah para jamaah ya. Jadi tadi yang pertama, nah syarat untuk memerah ini yang pertama memang sapinya harus dimandikan. Ya, sapinya harus dimandikan. Lalu itu putingnya itu harus dicuci atau dikasih air hangat ya supaya menghambat perkembangan bakteri. Jadi dikeringkan dulu untuk menghambat perkembangan bakteri. Jadi tetap kebersihan tetap harus dijaga. Nah, yang kedua nih yang menarik, karena waktu pemerahan tadi adalah pagi dan sore. Ya, jadi kalau dalam beberapa tulisan, dalam beberapa literatur itu memang susu yang diperah di sore hari, nah itu bisa bermanfaat salah satunya untuk nyenyak tidur. Nah, ternyata tadi dijawab. Nah, kenapa? Karena memang lemaknya lebih tinggi. Makanya biasanya ya itu merespon ya untuk kita nyenyak tidur. Nah, terus nah itu biasanya ketahanannya nih, Kang. Ya, dari susu murni ini habis kita perah ya, itu kalau bertahan di rumah kita dan proses penyimpanannya yang paling baik bagaimana? Nah, kalau sini kan dia langsung didinginkan. Dari perah ini dia langsung susu langsung dibawa, langsung didinginkan, dikuling. Nah, cooling ini tadi menekan bakteri berkembang biak. Nah, setelah itu biar tadi susu tidak cepat rusak. Nah, setelah didinginkan di sini bisa didistribusikan ke peternak, ke masyarakat. Ada yang beli langsung. Nah, lebih langsung bisa langsung diolah, diprosesasi, bisa langsung disimpan. Prosesasi langsung disimpan di kulkas. Bisa kalau pengolahannya mudah bisa bertahan 2 hari, 3 hari, bisa semingguan. Dengan suhu ruangan biasa? Suhu di kulkas. Suhu ruangan paling sekitar 6 jaman dia. 6 jam. Setelah 6 jam, maka dia harus cepat masuk ke kulkas. Iya. Nah, tapi kalau dia di dalam freezer untuk dibekukan itu biasa ketahanannya berapa lama? Bisa semingguan. Seminggu. Ya, jangan khawatir, ini peternak-peternak kita harus bangga dengan peternak yang ada di sekitar kita yang susunya insya Allah sangat baik. Ingat, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa obat yang ada di sekitar kalian adalah obat yang tepat, yang dibutuhkan kita, yang dibutuhkan kalian, kata beliau. Nah, makanya susunya juga nggak usah jauh-jauh, yang ada di sekitar Bogor insya Allah susu di wilayah Tajur Halang sudah menjadi solusi untuk nutrisi kita ya. Jadi penasaran, pengen tahu lebih lanjutnya, nanti kita akan belajar pasteurisasi dengan cara yang sederhana, menggunakan alat yang sederhana insya Allah. Ayam udah capek. Ayamnya capek. Kita ngapung ya. Nih, Tuh, sini. tuh. Ayo jamaah Sini, nggak Sehat apa-apa. Nabawi ini, lihat Sini. nih anak-anak pada pengen belajar Nah, meres. sini. Tuh. Sini. Ayo coba. Nggak apa-apa, sini nih caranya. Nih, dia ada 2 cara. Ada di strip gini, ada cuman langsung gini tuh. Tuh. Coba. Yang mana ini? Iya. Lagi nih, pasang tangan gini. Gini. Tuh. Ya. Ya jamaah, nah ini kita sesuai dengan janji kita tadi di kandang. Ya, kita akan jalan-jalan, terus kita juga akan memproses tentang susu murni tadi. Nah, ini tahapan-tahapan pasteurisasi sederhana ya. Betul. Nah, tahapannya itu seperti apa tuh Kang Yana? Ya. Kalau misalkan kita beli dapat susu baru, nah misalkan baru beli nih, ya datang ke rumah langsung mau dimasak tuh. Nah, tahap pertama itu kita cek dulu susunya. Cek awalnya misalnya di sini di gelas bening kayak gini, digoyang kayak gini, nanti terus uji bau. Susu yang murni biasanya nggak berbau asam, nggak berbau apa-apa. Dia murni, full murni. Nah, terus kalau mau kita cipin, nah apa aja cipin gitu, dia biasanya susunya khas gurih. Ya. Terus lihat bedanya, dia agak padat. Beda dengan kalau yang cair pasti langsung leleh gitu kan, bersih gitu. Tapi kalau yang murni itu kita cek namanya uji bau sama uji organoleptik gitu. Gurih dan dia agak manis. Coba mau nggak, silakan sedikit aja. Ya, ini kita coba para jamaahnya. Ya.
Iya, Ya. manis dan gurih ya. Betul kan, walaupun masih belum ada apa-apa, belum belum ada. kena dengan gitu. Nah, tapi apakah manis ini akan hilang nih kalau kita misalnya ada di rumah kita? Karena kan ini kan fresh sekali. Nanti setelah di rumah kita, apa tetap rasanya manis? Rasanya seperti itu. Oh, Tidak akan dia berubah. bertahan, dia bertahan. Akan bertahan. Susu yang paling bagus dia akan bertahan. Tidak akan berubah apapun. Iya, iya. Terus Iya, prosesnya apa lagi nih, betul. Kang? Nah, saya matikan dulu. Nih, jadi sederhana kita bisa lakukan pasteurisasi nih para Iya. jamaah nih, tidak mesti pakai alat yang mahal kalau hanya kebutuhan untuk di rumah sendiri. Disediakan panci stainless kayak gini. Iya. Yang paling bagus stainless. Ya, jadi tahapan yang pertama Betul. sediakan panci stainless ya. Jadi kita nggak usah alat yang mahal-mahal, Betul. panci Ya, stainless. terus penyaring. disaring. Iya. Saring dulu aja gitu. Mohon maaf, coba Ya. pegangin dulu aja. Nah, yang kedua siapkan saringan. Apinya api sedang. Api sedang, ya. Jangan besar. Ya, jadi apinya api sedang. Jadi yang pertama tahapannya stainless, Betul. yang kedua saringan, yang ketiga api sedang. Ya. Terus biar nggak ada udara masuk dulu banyak udara, ini segini. Terus diputar gini. Terus aja diputar gitu. Takutnya kan ada udara masuk, terus jangan ini kan gitu. Nah, ini berapa lama kira-kira? Dia paling 12 menit. Hah? 10 sampai 12 menit. 11 menit. Iya. Heeh. Ya. Berarti sampai mendidih atau tidak? Enggak, jangan. usah. Dia biasanya ntar di pinggir sini dia agak berbusa. Nah, itu udah mau masuk dia. Kalau di suhu sih dia sekitar 70 derajat. 70 derajat. Iya, kalau di Stabil suhu, ya. iya stabilnya. Tujuannya ya, tujuannya untuk melakukan proses ini itu Iya. apa? Apakah untuk hanya keawetan saja atau ada yang lain? Iya. Pasteurisasi ini salah satunya pengawetan. Pengawetan. Keduanya membunuh kuman dan bakteri. Cuman bakterinya yang jahat. Iya, iya. Tapi yang baik enggak. Makanya di suhunya paling pasteurisasi gitu. Iya, iya. Nah, Ada busa-busanya ya, Udah, buih-buihnya tuh. sedikit Iya. ya. Nah, ini menandakan bahwa ini sudah selesai prosesnya ya. Iya. Nah, kesimpulan kita para jamaah untuk proses pasteurisasi yang sederhana tadi disampaikan oleh Kang Yana. Yang pertama, kalau susu itu murni tetap kita datang ya harus disiapkan stainless. Ya, kalau bisa panci atau dandang yang stainless. Ya. Nah, yang kedua disaring. Ya, karena walaupun dia itu murni, kita sudah yakin bersih, tapi khawatir ada kotoran sedikit masuk, harus kita saring. Ya, nah yang ketiga apinya itu api yang sedang, jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi sedang saja. Nah yang keempat proses pengadukannya itu harus setengah tertutup, jadi biar udara itu tidak langsung keluar semuanya dan kita menjaga supaya tidak terkontaminasi. Ya, nah yang terakhir ya proses ini berakhir pasteurisasi ini kita lihat munculnya ya busa-busa atau buih sedikit halus lembut sekali ya, jadi tidak langsung ini karena kalau dengan api besar biasa keluar busanya banyak. Nah ini yang penting api kecil atau api sedang ya nanti busanya itu muncul sedikit. Nah ini menandakan sudah berakhir, jadi suhunya kurang lebih hanya 70 derajat. Jadi sekali lagi ya pasteurisasi sederhana di rumah kita untuk kebutuhan kita sendiri insya Allah cukup, tidak mesti harus beli alatnya ya. Setelah dari sini mau kita jadikan turunan susu silahkan, banyak tadi macam-macam, bisa jadi yogurtnya atau minuman susu segar ya, pakai coklat atau dikasih lidah buaya atau cincau segala macam, banyak sekali bisa dibuat, atau olahan-olahan kering tadi stik susu. Nanti insya Allah masalah yang olahan kering kita nanti belajar berikutnya ya, di episode berikutnya kita akan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Nabawi, ayo klik dulu tombol subscribe dan icon lonceng di pojok kanan atas untuk mendapatkan notifikasi video baru di channel Sehat Nabawi.